Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya, limpahan nikmatnya yang telah dikarenakan kepada kita semua, yang mana jika kita menghitung nikmat-nikmat tersebut tentunya kita tidak akan dapat menghitung nikmat tersebut. Dan di antara nikmat yang patutnya kita syukuri dan kita jaga hingga akhir hayat kita, nikmat iman Islam. Ya, semoga Allah matikan kita dalam keadaan beriman kepada Allah. Serta salam tak lupa kita turunkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga beliau, pada istri-istri beliau, pada tiga generasi terbaik, pada para sahabat tabi'in, tabi'in, serta kepada umat-umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat. Baik, jamaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah. Insya Allah pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, kita akan kembali melanjutkan kajian rutin 2 pekanan kita di Selasa malam, yang mana kita akan membahas tentang zikir dan doa, dan alhamdulillah kita telah masuk ke pembahasan ke-20. Insyaallah kajian akan dibersamai oleh guru kita, beliau Ustadz Faizal Mistah Hafizullah Ta'ala. Seperti biasa sebelum kajian dimulai, kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berdakwah bersama Bumiku Mengaji dengan men-share informasi kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji kepada keluarga maupun rekan-rekan daripada jamaah. Semoga apa yang jamaah bagikan, jamaah share kepada keluarga ataupun rekan dari jamaah sekalian, semoga Allah berikan balasan dengan sebaik-baik balasan. Kemudian kami juga mengajak pada jamaah untuk terus memperbarui niatnya dalam belajar, memperhatikan adab-adab di dalam majelis, serta mempersiapkan alat tulisnya sehingga nanti bisa mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz Faizal Mistah. Kemudian kami informasikan bahwasanya kajian kita insya Allah akan terdiri dari 2 sesi, yakni sesi materi dan sesi tanya jawab. Jika masih memungkinkan dan masih ada waktu, oleh karena itu kami mempersilahkan kepada jamaah yang memiliki tabungan pertanyaan, boleh mengajukan pertanyaan nanti secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu, atau bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat. Bagi jamaah yang mungkin ada pertanyaan bersifat privasi, nanti boleh langsung dikirimkan kepada kami, nanti akan kami bacakan insyaallah. Baik, insyaallah kajian kita akan kita mulai setelah Ustadz bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Sambil menunggu Ustadz bergabung, kami persilakan pada jamaah untuk bisa mempersiapkan diri dan ikut men-share informasi kajian dari Bumiku Mengaji. Baik, untuk sementara kami pamit dulu diri dulu. Insyaallah nanti selepas Ustadz bergabung, kita akan langsung memulai kajian kita. Barakallahu fikum. Bismillah. Baik, pada jamaah sekalian, kami harapkan untuk segera bersiap-siap. Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita, sudah bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Insyaallah kajian akan langsung kita mulai. Pada jamaah, kami akan untuk bisa mempersiapkan diri. Mungkin alhamdulillah tadi kita sudah buka untuk kajian kita pada malam hari ini. Mungkin langsung saja, waktu sudah menunjukkan pukul 8:06 pada Ustadz Faizal Mistah, waktu kami persilahkan. Falyatafaddal masykuran. طيب جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم الشيخ محمد سوفيعي. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Taib, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembacaan Kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami, bab yang terakhir, doa dan zikir. Dan insya Allah kita akan memasuki dua hadis terakhir ya dari Kitab Bulughul Maram ini. Semoga Allah SWT memudahkan kita dan memberikan taufik kepada kita semua. Dan semoga Allah SWT menerima semua amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, boleh dibacakan Syekh Muhammad hadisnya. Tafadhal. Baik, Ustaz. An Aisyah rad An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam al allamaha hadza du'a Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa a'udzu bika min syarri ma azabihi 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa as'aluka wa an as wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Akhrajahu Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Naam. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Malam alif rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami, tentang doa, bab doa dan zikir. Min jawami ad-doa, di antara doa-doa yang terkumpul padanya banyak kebaikan-kebaikan. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma, istri Nabi SAW ya, termasuk Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam allamaha hadad du'a. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan, Rasulullah alaihi salatu wasallam telah mengajarkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha doa ini. Jadi doa ini adalah doa yang langsung Nabi ajarkan kepada istri tercintanya radhiyallahu taala anha. Dan doa ini tentunya bukan hanya untuk istri Nabi SAW, tapi doa ini untuk seluruh kaum muslimin. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan doa ini kepada kaum muslimin ya dalam periwayatannya. Kemudian apa doanya? Ini adalah doanya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi
ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, aku meminta kepadamu. Allahumma, ya Allahumma adalah tawassul dengan Asmaul Husna, lafzul jalalah. Allah. Adapun mim bisa maknanya adalah pengganti dari yaun nida, panggilannya ya Allah menjadi Allahumma bimana ya Allah, atau mim itu bimakna jamak menggabungkan semua Asmaul Husna. Jadi maknanya Allahumma ya Allah yang memiliki nama-nama Asmaul Husna yang maha sempurna, yang maha mulia, yang maha agung. Ini as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu. Ini adalah lafaz doa, lafaz meminta, doa masalah, doa permohonan. Dan ini adalah bentuk ibadah dan bentuk tawadu dan tadarru seorang hamba kepada Allah, bahwa dia mengakui akan kelemahannya sehingga dia butuh pertolongan, butuh keinginan, butuh kekuatan, ya, butuh kebaikan-kebaikan dari yang maha memberi, yang maha mampu, yang maha mencipta, yang maha berkuasa atas segala sesuatu. As'aluka, as'alu, aku meminta kepadamu ya Allah. Apa yang diminta? Minal khairi, yaitu kebaikan, berupa kebaikan. Kullihi, semuanya, semua kebaikan. Artinya di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa yang menggabungkan semua kebaikan, dan yang diminta adalah khair, kebaikan. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada hamba, sungguh itu merupakan kebahagiaan, keselamatan, dan juga kesuksesan yang sejati bagi seorang hamba di dunia dan akhiratnya. Dan tentu di antara kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hambanya adalah ilmu, pemahaman terhadap agama, mengamalkannya sesuai dengan tuntunan syariah, dan juga hikmah, ya, berdakwah, ya, fakih dalam agama, mengamalkan dan berdakwah dengan hikmah. Itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, ya, secara tingkatan tertinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah SWT ingin memberikan kebaikan kepada hamba tersebut, Allah jadikan dia fakih dalam agamanya. Jadi ini doa yang sangat agung, yang sangat mulia, yang diajarkan Rasulullah SAW kepada istrinya yang tercinta, dan diajarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha kepada para tabi'in, ya, para sahabat para tabi'in, dan disampaikan oleh murid-murid beliau kepada seluruh kaum muslimin sampailah kepada kita hadis ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ajilihi wa ajilihi, yaitu kebaikan yang ajilihi, baik kebaikan itu segera datang saat ini juga, atau ajilihi, atau kebaikan yang engkau tunda. Jadi Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan kebaikan saat ini juga. Saat kita meminta satu kebaikan, ternyata Allah berikan saat itu juga. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan hikmahnya menunda kebaikan itu untuk hambanya, dan itu adalah yang terbaik untuk hambanya. Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan Maha memiliki hikmah dalam perbuatannya. Terkadang doa-doa kita itu, kebaikan-kebaikan kita itu tidak tepat pada waktu itu. Maka Allah memberikan di waktu yang tepat. Maka Allah tunda kebaikan itu untuk hamba tersebut. Atau maksud ajilihi, kebaikan yang disegerakan adalah di dunia, wa ajilihi, dan yang ditunda adalah yang di akhirat, kebaikan yang sempurna. Kemudian ma alimtu minhu,
wa ma lam a'lam, kebaikan yang aku mengetahui tentangnya, atau kebaikan-kebaikan yang aku tidak ketahui, yang hanya Allah mengetahui tentang kebaikan itu. Karena, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Allah Maha mengetahui di balik semua rahasia-rahasia yang gaib. Dan Allah Maha mengetahui apa yang tepat untuk kita, apa yang baik untuk kita, di waktu yang tepat, di waktu yang baik, pada saat yang tepat, dengan orang yang tepat, orang yang baik, dan selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mewajibkan jihad kepada Rasulullah SAW ketika Nabi sudah hijrah, memiliki kekuatan, maka Allah syariatkan berperang. Kutiba alaikumul qital, kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Diwajibkan atas kalian untuk berperang. Wa huwa kurhul lakum. Dan Allah mengetahui bahwa jihad itu tidak disenangi Rasulullah SAW. Maksudnya, amalan jihad ini amalan yang berat. Ya. Kenapa? Karena berkaitan dengan menumpahkan darah manusia. Sedangkan menumpahkan darah manusia itu, ya sepakat fitrah manusia semuanya mengakui itu keburukan. Dan Nabi SAW manusia yang penyayang, manusia yang lembut, manusia yang sangat pemaaf, yang sangat pemurah, kemudian yang sangat lembut hatinya, ya, mudah memaafkan, tidak hasad, tidak dengki, tidak dendam. Tetapi syariat Allah menetapkan harus adanya jihad. Wa huwa kurhul lakum, kata Allah. Kemudian Allah SWT berfirman, wa asa an takrahu syai'au wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu itu, padahal itu lebih baik untukmu. Dan ternyata di balik syariat jihad itu ada kebaikan yang sangat besar. Kebaikan yang tidak diketahui oleh kita, oleh manusia, atau sebagian yang Allah sebutkan hikmahnya. Ya. Dan kebaikan yang sangat besar dengan jihad ternyata. Dengan jihad tersebut, Islam semakin kuat, semakin tinggi. Islam semakin dihormati. Kemudian Islam mendapatkan hati di banyak kaum muslimin, di banyak manusia di Jazirah Arab. Akhirnya mereka pun menaruh perhatian. Ternyata Islam itu tidak selama ini yang mereka gambarkan lemah, misalkan pengikutnya budak-budak saja, orang-orang yang lemah, yang tidak punya kekuatan, tetapi dengan jumlah yang sedikit mengalahkan kelompok yang besar, kemudian semakin kuat, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah yang besar di balik syariat jihad tersebut, sehingga kebaikan yang tidak diketahui, yang padahal kita tidak menyukainya, ternyata banyak kebaikan di balik syariat tersebut. Dan juga syariat-syariat yang lain, begitu juga takdir-takdir yang sudah Allah tetapkan, yang Allah takdirkan baik secara kauniyah atau syariah kepada umat manusia ini, kepada alam semesta bahkan, ya. Kemudian Allah berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an. Bisa jadi kamu menyenangi suatu perbuatan, menyenangi suatu hal, wa huwa syarrul lakum. Padahal kata Allah sesuatu itu buruk bagimu. Ya, simpel aja kayak makanan. Terkadang kita, ya, makanan yang kita suka itu kita sangat senang mengkonsumsi. Ternyata di balik makanan itu adalah penyakit-penyakit yang akan menunggu kita, ya, penyakit-penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Atau kita tidak menyukai satu makanan atau satu jamu, misalkan kan obat, itu kan ternyata di balik itu dia memperbaiki sel-sel tubuh, atau dia menghilangkan racun-racun, ya, dengan izin Allah, atau dia berkhasiat khasiat yang lain yang kita tidak ketahui. Itu hanya baru dari sisi makanan saja, apalagi yang lainnya. Makanya di sini doa yang sangat agung yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada kita melalui istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu memohon kebaikan yang aku ketahui atau kebaikan yang tidak aku ketahui, dan Allah berfirman wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui apa-apa. Kemudian doa selanjutnya atau lafaz doa selanjutnya, wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah,
dari asyarri kulli, dari semua keburukan, semua keburukan. Ajilihi, baik keburukan yang bersegera atau segera datang saat ini juga. Wa ajilihi, atau keburukan yang tertunda. Ya. Baik itu keburukan saat ini atau keburukan yang tertunda. Atau maknanya ajili, keburukan di dunia, atau ajili, atau keburukan di akhirat. Fana'udzubillahi minasyarri kulli. Maka kita berlindung kepada Allah dari seluruh keburukan tersebut. Ma'alimtu minhu, keburukan yang aku ketahui, ya keburukan yang kita ketahui seperti kerusakan dalam agama, kesesatan, ya, syubhat, kebid'ahan, dosa, maksiat, atau keburukan dalam masalah-masalah fisik, ya, seperti penyakit atau kehilangan harta atau musibah bencana daratan atau lautan atau yang lainnya yang kita ketahui. Wa malam alam, atau keburukan-keburukan yang kita nggak ketahui, yang goib, yang hanya Allah mengetahui keburukan tersebut. Baik keburukan yang datang dari musuh-musuh kita, syaitan, ya, baik dari jin dan manusia yang mereka senantiasa ingin memberikan keburukan kepada kita. Atau kejahatan-kejahatan manusia yang kita tidak ketahui niat buruk mereka. Ingin merampok misalkan, ingin mencuri, dan yang lainnya yang kita tidak ketahui. Maka doa ini subhanallah menggabung semua kesempurnaan dari pengetahuan atau yang tidak kita ketahui, yang hanya Allah mengetahui tentang keburukan-keburukan tersebut, ya. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengajarkan doa yang sangat agung, yang sangat mulia. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku meminta kepadamu, min khairin, yaitu bagian dari kebaikan, ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka. Kebaikan-kebaikan yang pernah diminta oleh hambamu dan nabimu Muhammad SAW. Subhanallah. Jadi kita memohon kepada Allah kebaikan yang pernah diminta oleh Rasulullah SAW. Wa a'udzubika min syarri ma adzabi abduka wa nabiyyuka. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan, yaitu keburukan yang pernah hambamu dan nabimu, yaitu Muhammad SAW, berlindung darinya. Subhanallah, ya. Jadi ini doa yang sangat mulia, yang sangat agung sekali. Selain meminta kebaikan yang pernah diminta Rasulullah SAW, kita juga berlindung kepada Allah dari keburukan yang pernah Nabi berlindung dari keburukan tersebut. Maka ini disebut dengan jawami doa. Doa yang menggabungkan semua makna. Karena dengan begitu berarti kita telah meminta apa-apa yang diminta Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan kita telah berlindung kepada Allah apa-apa yang pernah Nabi SAW berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan tersebut. Ya. Maka seharusnya lah kita sebagai mukmin mencatat doa ini dan menghafalnya, ya, dan membacanya di tiap-tiap waktu-waktu yang diijabah. Baik, selanjutnya Allahumma ya Allah, ini as'alukal jannah. Aku meminta kepadamu surga. Ini dalil dengan tegas, ya, bahwa memohon surga itu disyariatkan. Jadi kalau ada kelompok-kelompok dari aliran-aliran sufi, tarekat-tarekat yang mereka mengatakan kalau masih meminta surga berarti nggak ikhlas, sungguh itu adalah buruknya pemahaman mereka atau syubhat-syubhat yang mereka lontarkan dari agama ini, ya. Karena meminta surga tidak menafikan ikhlas. Karena meminta surga itu disyariatkan. Bahkan manusia yang paling mulia, manusia yang dijamin masuk surga, manusia yang kedudukannya tinggi di sisi Allah, pun diperintahkan Allah untuk meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun memohon agar dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin. Dan aku memohon kepadamu ya Allah apa-apa yang mendekatkan diriku ke surga tersebut. Memohon apa? Min qaulin,
berupa ucapan-ucapan yang dengan ucapan ini bisa masuk surga. Fa'asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka Allah balas mereka dalam surat Al-An'am itu ya. Allah balas mereka atas ucapan mereka, ucapan Hawariyun yang mereka berdoa, apa namanya, washhad bi anna muslimun. Ya Allah, innana amanna wattaba'na rasulah faktubna ma'asyahidin, atau Rabbana innana amanna faktubna ma'asyahidin, wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa natama'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin fa'athabahumullahu bima qalu jannat. Ya. Jadi akibat ucapan mereka yang keluar dari hati yang ikhlas, yang jujur, mereka beriman kepada Allah. Ya, jadi Rabbanin, ya, ulama-ulama atau orang-orang yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW tentunya, mereka masih mengikuti ajaran Tauhid, kemudian mereka menerima apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan dia masuk Islam dan beriman kepada Rasulullah SAW, ya. Kemudian dia berdoa, saksikan ya Allah, catatlah kami sebagai orang yang bersaksi atas keimanan ini, keimanan kami kepada Nabi Isa, kepada Injil dahulu, dan keimanan kami sekarang kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Al-Quran, dan kami mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka mengatakan, mengapa kami tidak mau beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang telah datang dari Allah, yaitu kebenaran akan kenabian Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran, sedangkan kami ingin sekali dimasukkan ke dalam golongan-golongan orang yang saleh. Maka Allah pun dengan ucapan mereka itu dan keimanan mereka, Allah masukkan mereka ke dalam surga akibat ucapannya itu. Jadi kita memohon di sini agar diberikan taufik oleh Allah untuk berucap ucapan yang dengan ucapan ini bisa memasukkan kita ke dalam surga. Au amalin, dan juga amalan, dengan amalan ini bisa memasukkan kita ke dalam surga. Di antara ucapan tersebut adalah doa. Di antara ucapan tersebut adalah zikir. Di antara ucapan tersebut adalah dakwah, nasihat menasihati, amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu juga taklim, pengajian-pengajian, menyebarkan ilmu. Dan di antara ucapan tersebut saksi-saksi yang jujur, ya, sumpah-sumpah yang benar, begitu juga kalimat-kalimat yang hak, dan juga ucapan-ucapan yang baik kepada kedua orang tua, kepada orang yang lebih tua, atau kepada sesama kita, atau ucapan salam dan ucapan-ucapan yang lain. Dan begitu juga amalan-amalan baik yang Allah wajibkan atau amalan-amalan yang sunnah berupa sholat, zakat, sedekah, infak, kemudian puasa Ramadan atau puasa-puasa sunnah, haji dan umrah, menuntut ilmu, atau amalan-amalan yang lain, yang semua amalan itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Di antaranya juga amalan hati seperti tawakal, seperti takut sama Allah, mencintai Allah, seperti ta'zim, mengagungkan Allah, khasyatullah. Begitu juga memaafkan, kemudian menghilangkan hasad, menghilangkan dendam, marah, dan selanjutnya. Itu semua amalan-amalan yang bisa masukkan kita ke dalam surga. Maka kita memohon hal tersebut. Ya. Kemudian wa'audzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari api neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin. Atau dan apa-apa yang mendekatkan ke neraka. Aku berlindung dari neraka dan apa-apa yang bisa memasukkan aku ke dalam neraka, yang mendekatkanku ke dalam neraka. Apa? Berupa ucapan atau amalan, ucapan-ucapan keji, ucapan-ucapan mungkar, ucapan-ucapan kesyirikan, ya, ucapan-ucapan ghibah atau laknat atau penghinaan atau merendahkan diri orang, apa, merendahkan orang lain, atau ucapan-ucapan kesombongan, ucapan-ucapan kebanggaan yang ada ujub di dalamnya, dan ucapan-ucapan lain kemunafikan yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan dengan lisannya seolah-olah keimanan, atau ucapan-ucapan yang lainnya, ya, sumpah serapah, caci maki, dan yang lainnya yang bisa mendekatkan ke dalam api neraka, atau amalan, ya, kekufuran, kesyirikan, atau dosa-dosa. Alhamdulillah. Atau amalan-amalan yang lain yang bisa mendekatkan dia ke dalam api neraka.
Kemudian terakhir dari bait doa-doa Rasulullah SAW ini adalah wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Dan aku memohon kepadamu ya Allah agar engkau menjadikan semua qada atau takdir yang telah engkau tetapkan untukku qadaitahu li khairan, yaitu takdir yang engkau tetapkan bagiku ini semua kebaikan darimu. Jadi kita memohon agar Allah menetapkan takdir yang menurut kita takdir itu buruk pun, tetapi takdir itu menjadi takdir yang baik. Seperti apa? Apabila kita kan kalau takdir yang senang-senang ya kita ridho pasti. Seperti diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak, diberikan keilmuan yang luas, diberikan keluarga yang sehat, anak yang sehat, wah, diberikan tanah yang luas, kendaraan yang nyaman, rumah yang mewah, wah, kita itu senang pasti ya. Ah, itu apa namanya pasti kita ridho. Nah, kita berdoa kepada Allah agar kalaupun takdir ini ya dari sisi kita adalah buruk, tapi kita berharap takdir ini adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti penyakit, kekurangan makanan, kekurangan harta, atau musibah-musibah yang lainnya, kita berharap kita ridho terhadap takdir Allah tersebut. Kita berharap kita sabar, diberikan Allah taufik untuk bersabar atas takdir-takdir buruk yang menimpa kita. Dan ini adalah doa yang sangat mulia, yang sangat agung, yang apabila kita lantunkan doa-doa ini, semoga Allah ijabah, dan semoga bisa memberikan sakinah, memberikan ketenangan, memberikan tumakninah, memberikan kelapangan dada kita, sehingga kita berjalan di muka bumi dengan rasa senang, rasa bahagia yang datang dari hati kita, karena kita ridho, sabar, bahkan bersyukur atas semua yang apa Allah tetapkan untuk kita takdir-takdir tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendengar berita yang baik, beliau memuji Allah, Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ya Allah, segala puji bagimu yang dengan nikmat-nikmat yang kau berikan, akhirnya semua kebaikan menjadi sempurna. Dan apabila Nabi SAW mendengar berita yang buruk yang tidak disenangi, Nabi tetap memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagimu ya Allah atas setiap keadaan kita. Atas setiap keadaan kita. Subhanallah. Dan ini derajat yang paling tertinggi, bersyukur saat mendapatkan musibah. Sampai pada bersyukur. Karena biasanya bersyukur pada pemberian nikmat dari Allah. Tetapi bagaimana seorang hamba ketika dia bersabar, kemudian naik selanjutnya ridha terhadap ketetapan itu, dan naik selanjutnya yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua keadaannya ya. Dan di balik semua pemberian Allah, di balik semua kejadian pada dalam kehidupan kita ini pasti ada kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada kita yang mungkin belum kita sadari. Taib, hadis ini akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan Imam Ibnu Majah, wasahhahu Ibnu Hibban wal Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Ana izin sebentar ya. Taib, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan sebutkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah ibn Salih ibn Fauzan hafizahumullahu ta'ala, al-kalamu alaihi min wujuhin, yaitu penjelasan akan hadis ini dari beberapa sisi
atau beberapa poin ya. Al-wajhul awal. Poin yang pertama dari hadis ini fi takhrijihi, yaitu takhrij hadis. Takhrij adalah mengungkapkan dari mana sumber hadis ini disertai dengan menyebutkan status dan kualitas hadis ini ya, jika dibutuhkan. Nah, qala muallif hafizahullah taala, berkata penulisnya Minhatul Alam syarah Bulughul Maram, hadal hadis, hadis ini kata beliau rawahu Ibnu Majah fi kitabi ad-du'a, babul jawami minad du'a. Hadis ini dikeluarkan Imam Ibnu Majah dalam kitab doa, bab jawami minad du'a, dan juga Imam Ahmad. Jadi hadis ini dikeluarkan Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad merupakan ulama hadis yang merupakan sumber utama kalau kita mencari hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi tulisan Imam Ahmad, kitab Imam Ahmad, musnadnya, dan juga Ibnu Majah dalam sunannya itu ya. Ini merupakan kitab sumber utama hadis. Jadi ketika kita melihat suatu hadis Nabi SAW, lalu diriwayatkan Ibnu Majah dan Imam Ahmad, tinggal kita langsung cari kitabnya, kemudian kita lihat nanti di bab berapa, hadis keberapa, dan nanti Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad akan menyebutkan hadis tersebut disertai dengan sanadnya yang lengkap, ya, disertai dengan rantai perawinya itu, riwayat hadis dengan lengkap. Makanya disebut sumber utama hadis ya. Disebut dengan masdar apa? Masdar awal ya, atau disebut dengan usul ya. Eh, masdar eh, masdar awal atau masdar asli ya. Nanti ada yang far'i katanya, ada yang far'i, cabang dari sumber hadis seperti Riyadhus Shalihin, termasuk Bulughul Maram. Ini bukan sumber sumber asli dalam hadis, tetapi mereka mengumpulkan dari sumber-sumber asli lalu disusun oleh mereka menjadi bab-bab seperti Bulughul Maram kan, seperti bab-bab fikih disebutkan, tetapi tidak disebutkan sanad secara lengkap. Hanya disebutkan jalur yang tertinggi yaitu periwayat dari sahabat lain. Seperti ini kan An Aisyah, ini langsung kepada periwayatan sahabat, kemudian disebutkan siapa yang mengeluarkan hadis ini. Ini kitab Bulughul Maram, kitab hadis nam, tetapi bukan sumber yang asli. Nah, kalau mau mengetahui dari mana asli hadis tersebut, maka kita perlu takhrij ini. Ilmu takhrij adalah ilmu yang membahas tentang penisbatan hadis ini ya. Dari mana sumbernya, kemudian juga diceritakan nanti perawi-perawinya. Kemudian beliau akan menyebutkan siapa periwayat-periwayat hadis ini dari jalan Affan. Qala haddatsana Hammad ibn Salamah, qala akhbarana Jabr ibn Habib an Ummi Kulsum binti Abi Bakar an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam allama hada doa. Naam. Dari sini ya. Melalui jalan Affan, kemudian dari Hammad ibn Salamah, dia berkata, memberitakan kepada kami Jabr ibn Habib, kemudian dari Ummu Kulsum binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, dan juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa hadza isnadun sahihun, dan sanad ya, sanad hadis ini sahih, hadis yang sahih. Rijaluhu thiqatun. Perawi-perawinya adalah perawi-perawi yang thiqat, yang kuat ya, yang kuat kualitas, yang terpercaya. Dan hadis ini juga diriwayatkan Ibnu Hibban dari jalan Musa ibn Ismail, dia berkata qala haddatsana Hammad ibn Salamah anil Jurairi an Ummi Kulsum bihi wa laisa fihi dzikrun Jabr ibn Habib. Jadi melalui Ibnu Hibban disebutkan rantainya. Di sini Hammad langsung dari Anil Jurairi. Kalau yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad tadi dari Hammad langsung beliau mendapatkan hadis ini dari Jabr. Tapi riwayat Ibnu Hibban tidak disebutkan Jabr ibn Habib, tetapi langsung Jurairi ya. Kemudian diriwayatkan Abu Ya'la dari Ibrahim, dari Hammad, dari Jabr wa Jurairi. Sedangkan Abu Ya'la meriwayatkan hadis ini
disebutkan dua-duanya, baik Jabir ibn Habib dan juga Jurairi. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan Imam Tabrani dalam kitab doa dari jalan Musa, dari Hamad, dan dari Jabir wal Jurairi. Juga Imam Tabrani meriwayatkan hadis ini dari dua sanad, dari dua jalur, baik Jabir maupun Jurairi. Adapun Jurairi bi dhammil jim, siapa beliau? Beliau adalah Sa'ad ibn Iyas rahimallahu taala. Mimman sami'a minhu Hammad ibn Salamah qabl ikhtilaf. Beliau termasuk yang didengar hadisnya didapatkan oleh Hammad ibn Salamah sebelum ikhtilat, sebelum bercampur hafalannya di hari tuanya ya. Maka hadis ini didengar oleh Hammad saat beliau sedang masih kuat hafalannya, masih siko, dan beliau tersiko ya, beliau termasuk ulama besarnya. Sehingga hadis ini bisa diterima, tidak ada kelemahannya. Diriwayatkan Imam Hakim dari Tariq Muhammad ibn Ja'far wa Adam ibn Abi Iyas, qala haddatsana Syu'bah, menceritakan kepada kami Syu'bah an Jabir ibn Habib an Ummi Kulsum bihi, dan juga dari Jabir dan dari Ummu Kulsum. Wa qala, dan beliau berkata, hadza hadisun sahihul isnad walam yukhrijahu wa sakata anhu Az-Zahabi, dan Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih secara sanad walaupun tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Adapun Imam Zahabi sakata anhu, artinya Imam Zahabi tidak mengomentari sanad hadis ini. Adapun Ummu Kulsum, siapa dia? Ummu Kulsum adalah ukhtu Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia adalah saudari dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Mata abuha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wafat ayahnya yaitu Abu Bakar Siddiq ya radhiyallahu taala anhu. Wa ummuha hamilun biha. Saat itu ibunya sedang hamil dia ya, hamil Ummu Kulsum. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu meninggal. Wa qad rawalah Muslim fi sahihi, dan Imam Muslim meriwayatkan darinya dalam kitab sahihnya ya, yaitu Ummu Kulsum tadi ya. Wa rawa anha sahabiyul jalil Jabir ibn Abdullah al-Ansari wa huwa akbaru minha. Wa qala al-Hafiz fi Takrib thiqatun. Dan juga eh riwayatkan darinya yaitu sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah al-Ansari, padahal Jabir lebih tua darinya ya. Dan Imam Hafidz dalam Takrib, Al-Hafiz maksudnya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, dalam kitab Takribnya menyebutkan kualitas Ummu Kulsum merupakan thiqah. Naam ya. Taib, jadi secara umum penyandaran hadis ini dan kualitas hadis ini merupakan hadis yang sahih ya, hadis yang kuat dari sisi sanad dan juga dari sisi perawi perawi tersebut ya. Taib, kemudian al-wajhu tsani, poin yang kedua, fi syarhi al-fadhi, penjelasan lafaz dari hadis tersebut. Allahumma inni as'aluka minal khairi. Apa yang dimaksud minal khairi dalam hadis ini? Berkata pensyarah hadis ini, minal khairi, kalimat min harfun jar bayaniyah. Dia merupakan harfun jar yang bermakna penjelasan. Maksudnya apa? Ai as'aluka mas'ulan huwal khairu kullahu. Au libtida'il ghayah, ai as'aluka syai'an mabda'uhul khair. Jadi min di sini maknanya bisa bermakna bayaniyah ya, yaitu penjelasan tadi, dan juga bisa maknanya makna libtida'il ghayah, yaitu menunjukkan permulaan. Jadi kalimat min harfun jar itu banyak makna ya. Dari sisi makna, bisa maknanya litab'id, bisa maknanya goyah tadi ya, libtida'il goyah, bisa maknanya bayaniyah dan yang lainnya. Jadi min di sini dalam hadis ini artinya menjelaskan. Jadi minal khairi ay as'aluka mas'ulan wal khair kullu. Wal khaira kullahu. Aku memohon permohonan yaitu berupa semua kebaikan. Jadi minal khairi maksudnya semua kebaikan. Atau maknanya ibtida al-ghayah, permulaan. As'aluka syai'an mabda'ul khair. Aku memohon kepadamu ya Allah yang awalnya permulaannya adalah kebaikan.
Kemudian yang dimaksud dengan ajilihi wa ajilihi ay hadirihi wa mustaqbalihi, yaitu ajilihi ay hadirihi, yang saat ini, yang saat ini, yaitu kebaikan yang engkau segerakan, ya, yang saat ini, maksudnya saat ini engkau berikan, au mustaqbalihi, atau yang akan datang, ya, yang engkau tunda, maksudnya yang akan datang. Dan wal muradu bil ajili ma yahsulu mustajilan, yang dimaksud dengan ajil yang didapatkan segera, dan yang dimaksud adalah khairud dunia. Yang disegerakan itu adalah kebaikan dunia. Karena dunia ini sesuatu yang segera. Ya, adapun akhirat sesuatu yang Allah tunda, ya. Wal ajil ma yahsulu muajjilan. Adapun yang ditunda yang kita dapatkan nanti, ya. Dapatkannya itu tertunda. Yang dimaksud dengan kebaikan tertunda khairul akhirah. Jadi maksud ajilihi wa ajili bisa secara zahir bahasa maknanya kebaikan yang sekarang atau nanti, atau maknanya kebaikan dunia atau nanti, yaitu kebaikan akhirat. Kemudian dimaksud dengan min khairin ma sa'alaka abduka wa nabiyuka, kebaikan yang diminta oleh nabimu dan hambamu, hamba dan nabimu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Min di sini maknanya tab'id, menunjukkan sebagian. Jadi min khairin ay sebagian dari kebaikan yang pernah diminta Rasulullah SAW, maka aku meminta, ya Allah, kebaikan yang pernah, yaitu sebagian kebaikan yang pernah diminta Rasulullah SAW. Jadi makna min harfun jar di sini juga ditab'id. Kemudian ma'ada yang dimaksud dengan apa-apa yang berlindung darinya, ay ta'udzu wastajara. Maksudnya berlindung dan memohon perlindungan. Di saat engkau mengatakan itu billah wasta'aztu bihi mu'adan wa iyadan ay i'tasamtu. Jadi maksudnya itu billah, aku berlindung dengan Allah. Dari apa? Dari segala keburukan. Ay i'tasamtu artinya aku memohon penjagaan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan wa ma qarraba bitasdidir ra'il muhmalah, yaitu dengan ra-nya ditasydid ini qarraba, apa maksudnya? Ai wa ma ja'alani qariban minha. Ai wa ma yaj'alani qariban minha. Maksudnya sesuatu yang engkau jadikan untukku, ya Allah, yang dekat darinya. Maksudnya apa? Meminta sesuatu yang bisa mendekatinya. Kan tadi as'alukal jannah wa ma qarraba eh ilaiha, ya, min qaulin au amalin. Ini kan doa yang ini tadi. Mana? Ah, ini. Wa qarraba ilaiha min qaulin au amalin. Maksudnya apa? Qarraba di sini sesuatu yang dekat, maksudnya dekat ke surga. Kita meminta agar Allah memberikan kita taufik, baik ucapan atau amalan, yang ucapan atau amalan itu bisa mendekatkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan min qaulin au amalin, ucapan, dari ucapan atau perbuatan. Bayanul ismil mausul, ini menjelaskan dari isim mausul, ya, yaitu min qaulin au amalin, maksudnya adalah yang mendekatkan, apa yang didekatkan, sesuatu yang bisa mendekatkan kita ke surganya Allah, ini ucapan atau perbuatan. Wa au di sini kalimat au litanwi, ya, huruf ataf ini dalam bahasa Arab, huruf ataf ini maknanya litanwi, untuk menyebutkan jenis-jenisnya, yaitu baik jenisnya yang apa sih yang bisa mendekatkan kita ke surga dan neraka, ucapan dan perbuatan. Dan maksudnya di sini sawaun kana bil jawarih au bil qalbi. Sama saja, baik itu anggota badan atau hati. Jadi baik itu ucapan anggota badan seperti lisan atau ucapan hati, karena hati kita ini juga bisa berbicara, ya. Ada istilah apa? Isi hati apa? Apa bahasanya? Lupa saya. Bicara hati itu apa namanya? Atau amalan hati. Hati juga ada amalannya. Sebagaimana anggota badan ada amalannya, kita ketahui hati juga ada amalannya. Seperti tadi, tawakal, mencintai, takut, kemudian apa, memahami, kemudian tawakal, kemudian berharap. Itu kan semua amalan hati, ya. Kemudian firman Allah, sabda Rasulullah SAW, wa as'aluka an taj'ala kulla qada, dan aku memohon kepadamu, ya Allah, agar engkau menjadikan semua takdir. Maksudnya apa? Doa ini. Ay ad'uka wa adarra'u ilaika an taj'ala
qaddartahu alayya wa amdaitahu khairan li. Maksudnya aku berdoa kepadamu ya Allah. Aku menundukkan diriku kepadamu ya Allah. Aku menghinakan dirimu kepadamu ya Allah. Artinya ada pengakuan di sini. Doa itu kan ibadah dan ibadah itu kan sesuatu yang datang dari yang rendah kepada yang tinggi. Ada ketundukan, ada ketaatan, ada pengharapan, ada kelemahan yang dia tidak bisa melakukan hal itu kecuali atas bantuan yang dia mintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini menunjukkan akan tawaduknya, akan tadaruknya Rasulullah SAW, begitu juga kita sebagai umatnya. Maka Allah sangat mencintai ibadah berupa doa ini, karena doa ini bagian dari perintah Allah, dan doa ini menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kita ini hamba yang butuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang banyak berdoa kepada Allah, Allah mencintai. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murkai. Berarti dia sombong, berarti dia merasa dia sudah cukup, merasa dia sudah hebat, merasa dia sudah enggak perlu bantuan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia akan binasa dengan sendirinya. Wa na'udzubillah. Kemudian poin yang ketiga dari hadis ini, poin yang terakhir ya. Yang pertama, istihbabud du'a bima warada fi hadal hadis minal kalimatil jami'ah. Hadis ini menunjukkan dianjurkan kita berdoa. Berdoa dengan lafaz-lafaz yang langsung diajarkan Rasulullah SAW. Dan sebaik-baik petunjuk, ada petunjuk Rasulullah SAW. Sebagaimana khutbah hajah yang selalu Nabi SAW sebutkan ya. Fa inna khairal hadi Muhammad SAW ya. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk, petunjuk Rasulullah SAW. Maka kalau ditanya doa apa yang paling terbaik, adalah doa yang diajarkan Allah melalui kitabullah Al-Quran, atau doa yang diajarkan oleh Nabi SAW melalui sunnahnya. Itu adalah lafaz-lafaz yang paling terbaik. Karena Nabi SAW diberikan mukjizat berupa jawami'ul kalim, yaitu kalimat yang ringkas, padat, tapi memiliki makna yang sangat luas, dan juga memiliki keberkahan dan kemuliaan ya apabila kita mengikuti doa yang diajarkan Rasulullah alaihissalam. Kemudian doa ini juga terkandung matalibin nafi'ah al-jami'ah. Di dalamnya ada permintaan permohonan yang sangat bermanfaat untuk kita. Yang manfaatnya nggak hanya sekedar di suatu tempat atau di waktu tertentu atau di dunia saja. Tetapi manfaat dari doa tersebut adalah li khairid dunya wal akhirah. Kebaikan yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Li'annahu jama'a fi hadal hadis. Karena di dalam ini terkumpul ya pada hadis ini khamsatu matalib fi khamsi da'awat. Ada 5 permohonan pada 5 doa dalam hadis ini. Apa saja 5 hal tersebut? Yang pertama, su'alul khair. Su'alul khairi kullihi. Meminta seluruh kebaikan. Jadi dalam hadis ini kita meminta seluruh kebaikan. Alladhi yashmalu manafi'ad dunya wal akhirah. Al-ajilah minha wal ajilah. Al-ma'lum lidda'i wa ghairil ma'lum. Mimma la yuhsihi wa la ya'lamhu illallah. Yang kebaikan ini mencakup kebaikan manfaat dunia dan akhirat, yang disegerakan atau yang ditunda, yang diketahui bagi orang yang berdoa atau yang tidak dia ketahui. Jadi ada kebaikan yang kita ketahui, kita minta kepada Allah. Atau kebaikan yang tidak kita ketahui, kita pun minta kepada Allah. Yang tidak bisa dia mengetahuinya, menghitungnya, dan tidak bisa dia mengetahui kebaikan itu kecuali hanya Allah. Ini doa yang pertama. Kemudian yang kedua, isti'adatu minasyarri kullihi. Memohon perlindungan dari seluruh keburukan. Alladhi yashmalu madarad dunya wal akhirah. Yang mencakup semua keburukan dunia dan akhirat. Baik keburukan yang disegerakan atau yang tertunda. Baik keburukan yang diketahui atau ma'alimahu ad-da'i wa majahluhu. Wa majahilahu ya. Apa yang diketahui oleh orang yang berdoa tersebut atau yang dia tidak ketahui. Kemudian yang ketiga, at-taraki fil umum ila ma huwa ablaghu min dalika. Di sini doanya bertingkat dari permohonan kebaikan dunia dan akhirat semuanya ya, dan perlindungan keburukan dunia dan akhirat semuanya. Kemudian setelah itu memohon kebaikan tingkatan selanjutnya, yaitu apa? Kebaikan yang pernah diminta oleh Rasulullah SAW, dan juga memohon keburukan yang pernah diminta
apa yang pernah Nabi berlindung darinya. Ya subhanallah ya. Wa huwa ma ablagu min dzalika wa huwa an yas'alallaha ta'ala min khairi ma sa'alahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yasta'idu mimma ista'adahu minhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia memohon kepada Allah kebaikan yang pernah diminta Rasulullah SAW dan berlindung kepada Allah perlindungan yang Nabi pernah berlindung kepada Allah dari keburukan tersebut. Kemudian yang keempat, su'alul jannah wa su'alul wasilati allati tuqarribu ilal jannah, meminta surga kepada Allah dan meminta perantara yang bisa mendekatkan menuju surga, baik itu ucapan-ucapan atau amalan-amalan. Ya. Dan berlindung kepada Allah dari neraka dan berlindung kepada Allah dari sebab-sebab yang bisa memasukkan ke dalam api neraka. Kemudian yang terakhir, su'alul abdi rabbahu an yaj'ala kulla qada'in qadahu khairan wa an takuna akibatu ila khairin. Memohon kepada Allah, ya, seorang hamba memohon kepada Rabbnya agar Allah menjadikan takdir yang Allah takdirkan untuknya seluruhnya baik. Walaupun itu buruk, tetapi jadi kebaikan yang besar. Ya. Dan agar memohon kepada Allah akhir dari kehidupannya, akhir dari usianya, akhir dari penutup kehidupannya di dunia ini adalah kebaikan ya. Kemudian penulis di sini mengatakan summa yanbaghi lil muslim an yata'assa bi nabihi sallallahu alaihi wasallam alladhi alima ahlahu alladhi allama ahlahu hadha du'a an yu'allimahu zaujatahu wa auladahu wallahu ta'ala alam. Kemudian hendaklah seorang muslim mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, mengikuti sunnahnya, di mana dalam hadis ini Nabi mengajarkan istrinya, Aisyah radhiyallahu taala anha dengan doa ini. Maka hendaklah kita yang telah belajar hadis ini, yang telah mendengarkan hadis ini, hendaklah kita mengajarkan hadis ini kepada pasangan kita, istri kita, anak-anak kita. Wallahu taala a'lam. Maka terakhir ya, kami nasihati untuk saya pribadi dan kita semua yang mendengar kajian di malam hari ini, hafalkan hadis ini, kalau nggak hafal dicatat, kemudian setelah itu kita renungi dari terjemahnya, ya makna-maknanya, kemudian setelah itu kita sampaikan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, mungkin kepada orang tua kita, atau kolega-kolega kita, atau sahabat-sahabat kita, atau yang lainnya, karena ini merupakan salah satu lafaz doa yang sangat agung, yang sangat mulia, yang pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul kita, ya Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, utusan Allah, manusia yang paling mulia dunia dan akhirat. Ya, di akhirat nanti manusia yang paling mulia adalah Rasulullah SAW. Nabi pernah mengajarkan doa ini kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka kita pun ajarkan doa ini kepada orang-orang yang kita sebutkan tadi. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kullah wa hadana ilaihi siratan mustaqimah. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasyarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuk wa na'udzu bika min syarri ma adza bihi 'abduka wa nabiyyuk. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal Syekh Muhammad.
Baik, syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab, Ustaz, boleh? Naam, tafadhal. Baik, misalkan pada jamaah yang hendak bertanya bisa bertanya secara langsung ya dengan raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Alhamdulillah sudah ada 3 orang yang raise hand. Kami persilahkan terlebih dahulu Umu Kamila untuk bisa bertanya pada Ustaz. Baik, jazakumullah khairan, Syekh Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan izin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apakah doa ini kalau kita rutinkan di penghujung Jumat gitu, Ustaz, dan juga di waktu-waktu mustajab diperbolehkan, Ustaz. Jadi kita agendakan gitu setiap ujung Jumat kita berdoa dengan doa ini, Ustaz. Barakallahu wa jazakumullah khairan atas waktu dan ilmu, Ustaz. Naam, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Doa-doa yang secara mutlak ya tidak disebutkan waktu dan tempatnya, maka boleh kita baca kapanpun, di waktu kapanpun ya, di situasi apapun ya. Baik di akhir Jumat maupun di waktu-waktu ijabah, saat turun hujan, saat safar, atau di sepertiga malam, atau saat kita hendak berdoa kepada Allah. Naam, tafadhal, silakan dibaca. Wallahu ta'ala alam. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan untuk yang sudah raise hand. Kami persilahkan kepada Bapak Yuliadi Purawibawa untuk bisa bertanya kepada Ustaz. Terima kasih Kang Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ustadz tafadhal. mengenai doa yang Ustadz tadi ajarkan, boleh Kak kita tambahkan Ustadz misalnya Allahumma inni as'alukal jannatul firdaus misalnya gitu. Atau kita tambahkan Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannatul firdaus gitu Ustadz. Naam. Taib, barakallahu fikum. Fikra Ustadz. Eh, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah menyebutkan dalam khutbah hajanya ya, wa ahsanul hadis kitabullah wa khairu hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling afdol, yang paling apa tepat ya untuk mengikuti Nabi SAW adalah tidak merubah lafaz-lafaz, kalimat-kalimat yang Nabi ajarkan dengan tambahan-tambahan apapun, walaupun menurut kita itu baik. Walaupun menurut kita itu baik. Karena yang pertama, kita lemah dalam bahasa Arab, ya. Yang kedua, Nabi SAW tentu sunnah adalah wahyu, bimbingan dari Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang ketiga, Nabi diberikan mukjizat jawami'ul kalim. Maka para ulama dari masa ke masa ya, termasuk yang kami dengar langsung ya dari Syekh Abdul Razak hafizallahu taala di kota Madinah ini, bahwa beliau selalu menekankan ya kepada kami ya, kepada kita semua kaum muslimin untuk berdoa mengikuti doa Rasulullah SAW, termasuk lafaz-lafaznya. Ikuti lafaz dari Rasulullah SAW. Ya. Sehingga terkadang ada lafaz-lafaz yang secara umum ada doa-doa yang ditambah-tambahkan ya, tetapi terkadang kami dengar Syekh Abdul Razak membaca doa itu, doa yang tidak seperti yang dibaca orang lain. Ternyata setelah kita periksa hadisnya, ternyata memang yang Syekh baca itu adalah sebagaimana yang dibaca Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Dan itu yang paling terbaik. Itu yang paling terbaik, mengikuti apa yang datang matannya, isi hadisnya sebagaimana yang disebutkan para ulama. Seperti ini isi hadisnya, maka seperti ini kita baca ya. Itu yang paling terbaik dan yang paling mendekati sunnah Rasulullah SAW. Selain kita
beribadah dengan berdoa ini, yang kedua juga kita mengharapkan pahala dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka yang lebih baik adalah tidak menambah dan juga tidak mengurangi lafaz yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Adapun meminta Jannatul Firdaus, juga meminta keriduan Allah, itu ada sebagian lafaz-lafaznya, atau kita baca saja secara mutlak, secara umum, itu tidak mengapa. Setelah kita baca doa ini, kita minta lagi, Allah, inna nas'alukal jannatal firdaus al-a'la. Ya Allah, kami meminta kepadamu surga, surga firdaus yang tertinggi. Ya, maka itu lebih lebih ahsan, lebih lebih baik, dan kita mengulang-ulang permintaan itu di antara adab berdoa. Mengulang-ulang permintaan itu di antara adab berdoa. Jadi setelah kita baca doa ini meminta surga, kita ulang lagi dengan doa yang lain yang sama meminta surga, tapi kita tambahkan misalkan Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la. Wallahu ta'ala alam. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz. wa jazakumullah khair, barakallahu fikum. Nanti berapa Ustaz? Baik, syukur Nah, Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan kepada yang resen, Bapak Tirmizi. Saya bertanya pada Ustaz. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah barakallahu fikum, Jazakallah, Pak Tirmizi. jazakallah khairan, host Ustaz Sofi, jazakallah khairan, Ustaz Faisal, Wa atas iyyakum. ilmu yang diberikan kepada kami. Ini mungkin mohon ditambah lagi ilmu untuk kami, Pak Ustadz. Jadi maksudnya pada saat kita salat berjamaah di masjid yang memang kadang-kadang kita pada saat keluar rumah seperti itu, ketemu imamnya yang sebenarnya saat itu adalah saat untuk kita berzikir sebenarnya, Pak Ustadz. Nah, mungkin di kebiasaan di masjid itu Pak imamnya itu langsung berdoa seperti itu. Padahal kita mungkin sudah berazam dan mungkin kita mencoba untuk mempraktekkan kita berdoa pada saat terutama pada saat kita salat sunat, nanti pada saat sujud-sujudnya kita berdoa begitu. Doa imamnya itu Nah, sebelum sholat atau setelah sholat? karena kita mungkin setelah Nah, salat, Pak putus-putus. Ustadz. Setelah Ya, sholat. Nah. setelah salat, nah mungkin kan kita mungkin statusnya sebagai tamu lah di situ di masjid itu. Iya. Jadi maksudnya kalau jamaah yang asli di situ kan mengangkat tangan seperti itu, Pak Ustadz. Nah, apakah kita menghentikan zikir kita dan kita ikut berdoa dengan imamnya, atau kita melanjutkan zikir kita Naam. mungkin Suaranya putus-putus ya. Tapi insya Allah dipahami pertanyaan. Insya Allah Pak dipahami pertanyaannya. Suaranya putus-putus, benar nggak Syekh Muhammad tadi? Betul, Ustaz. Suaranya, saya kira tadi di saya aja, Ustaz. Taib, naam. Saya Taib, putus. barakallahu fikum. Taib, Pak Tirmizi, insya Allah dipahami pertanyaannya, insya Allah. Naam. Taib, yang pertama yang sudah kita sebutkan tadi ya, baik, bahwasanya Pak Ustadz. Tempat saya kelihatannya memang lemah ini. naam, naam. Alhamdulillah dipahami pertanyaannya. Sebagaimana kita sebutkan tadi ya, bahwa ahsanul hadis kitabullah wa khairu hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataan adalah Al-Qur'an, dan sebaik-baik petunjuk adalah setelah Al-Qur'an adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat Al-Qur'an menyebutkan hendaklah kita
mengikuti Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu ada contoh yang baik. Kemudian Allah jadikan syarat bagi yang mengaku mencintai Allah, syaratnya harus ittiba Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, dalam surah Al-Imran. Katakan jika kalian mencintai Allah, maka kata Allah perintahkan mereka in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ya, maka kalian ikutilah aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian jika kalian mengikuti Rasulullah SAW. Maka dalam masalah agama, dalam masalah ibadah, dalam masalah perkara-perkara agama ini wajib kita mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Termasuk sholat tadi. Pasti Nabi SAW mengajarkan cara sholat itu. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan di antara apa yang Nabi SAW lakukan selesai sholat, itu adalah berzikir. Dalam banyak riwayat disebutkan Nabi setelah insaraf ba'da taslim itu, setelah salam, istighfar salasan. Nabi beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian selanjutnya dalam riwayat lain disebutkan Nabi setelah beristighfar itu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian disebutkan Nabi membaca tahlil, ya, yaitu beberapa riwayat disebutkan beberapa lafaz tahlil, ya, di antaranya la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la haula wala quwata illa billah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wal fadl lahun ni'matu wal fadlul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin. Kemudian Nabi juga membaca Allahumma la mani alima atau itu wala mu'ti alima mana atau wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Kemudian Nabi tasbih 33 kali, kemudian Nabi tahmid 33 kali, dan Nabi takbir 33 kali, kemudian digenap dengan membaca tahlil la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir menjadi jumlah semuanya 100 kali. Kemudian Nabi membaca ayat kursi, kemudian Nabi membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas yang disebutkan hadis-hadisnya tentang bagaimana Nabi ibadah yang Nabi lakukan selesai sholat, yaitu zikir-zikir yang disebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa pun menyebutkan, ya, fa idza qadaitumus sholata fazkurullah. Apabila kamu selesai melaksanakan sholat, berzikirlah kepada Allah. Ya, qiyaman fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Fazkurullah qiyaman au qu'udan fa idza qadaitum sholata fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila kamu selesai sholat, maka berzikirlah kepada Allah, baik kamu dalam keadaan berdiri atau saat duduk atau saat berbaring. Artinya dianjurkan untuk berzikir setelah sholat. Walaupun kita agak terburu-buru, misalkan mau pulang, diharapkan sambil pulang itu juga kita sambil berzikir, gitu, membaca zikir-zikir setelah sholat. Itu yang dicontohkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun doa yang disyariatkan dalam sholat itu berdoa sebelum iqomah, ya, antara azan dan iqomah. Itu syariat doanya. Dianjurkan kita banyak berdoa. Jadi bukan berarti kita nggak berdoa, bukan berarti kita melarang berdoa, bukan berarti kita nggak suka doa. Justru kita ingin berdoa, tapi di waktu yang tepat, yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Nabi dianjurkan kita berdoa antara azan dan iqomah. Dianjurkan banyak berdoa saat sujud. Dianjurkan berdoa di akhir sholat, ya, sebelum salam. Ya, walaupun sebagian ulama, ya, membolehkan juga berdoa selesai sholat, ya. Tetapi yang paling afdol adalah selesai sholat itu adalah berzikir sebagaimana yang disebutkan dari banyak riwayat tentang bagaimana Nabi ibadah selesai sholat tersebut. Jadi apabila Pak Tirmizi menghadapi selesai sholat banyak imamnya langsung berdoa, maka cukup kita berzikir, selesaikan zikir kita, dan silakan mereka berdoa. Semoga Allah menerima doanya, ya. Adapun kita memiliki hajat lain dan kita memiliki doa sendiri yang ingin kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nah. Baik, Baik, syukur Ustaz. Nah, Ustaz. mungkin kita cukupkan, ya.
Oh, baik. Atau ada satu pertanyaan terakhir dari Boleh Ustaz penanya? satu Ustaz. Tafadhol. Nah, tafadhol terakhir. Baik. Saya persilahkan kepada Bapak Heri untuk bisa bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Allah barik fikum. Naam. Saya pernah mendengar bahwa dibolehkan tatkala sujud terakhir itu berdoa dengan lafaz bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, tapi disirkan. Apakah seperti itu dibenarkan, Ustaz? Demikian. Maksudnya di sujud terakhir? Ya. Apakah itu sholat Baik, sunnah barakallahu atau fikum. sholat gitu? Jadi kita memohon itu dengan bahasa Indonesia tapi disirkan, Ustaz. Demikian, Ustaz. Naam. Adapun mensyaratkan atau menyebutkan di sujud terakhir, wallahu alam, ya, kami belum mendapatkan ilmu tentang itu, bahwa berdoa di sujud terakhir, ya. Karena secara umum, ya, hadis yang menyebutkan bahwa kedekatan seorang hamba kepada Robnya saat dia sujud, maka Nabi perintahkan faksiru doa, perbanyaklah doa, itu secara umum maksudnya semua sujud, nggak harus sujud awal, kedua atau ketiga atau terakhir, nggak, semua sujud, ya. Kemudian wallahu alam, ya, kalau disebutkan terakhir tadi saya belum tahu. Kemudian yang terakhir tentang berdoa dengan bahasa Indonesia, maka secara umum, ya, wallahu taala alam, ya, diperbolehkan berdoa dengan bahasa yang kita pahami, ya. Karena mungkin kita sulit menghafal. Tentu yang lebih utama adalah doa dengan doa yang diajarkan Allah dan diajarkan Rasulullah SAW, ya. Tapi kalau kita memang memiliki permintaan khusus kepada Allah dan kita berharap Allah mengabulkan doa kita, sehingga kita sulit melafazkannya dengan lafaz-lafaz berbahasa Arab, misalkan, karena doa ini berkaitan dengan perkara-perkara yang kita perinci, ya, misalkan penyakit khusus atau kesulitan yang sedang khusus yang kita alami, kita ingin segera diangkat musibah dan bala ini, maka kita sebutkan secara sir tadi, dan nggak harus di sujud terakhir, maka wallahu ta'ala alam, itu dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin yang bisa kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari kami. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari kami pribadi. Fanas'alullah salam wal afiyah wa an yuslih lana sya'nana kulla wa hadana ila siratal mustaqima wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal ditutup Syekh Muhammad. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan serta jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh para jamaah. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para jamaah yang sudah dapat hadir di kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi bisa menambahkan imanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, serta faedah-faedah yang kita tuliskan tadi bisa kita makan dalam kehidupan sehari-hari dan kita berikan kepada orang-orang sekitar kita. Baik, mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Baik, kami selaku panitia dari Bumikum Mengaji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada jemaah beralih dari meeting. Barakallahu fikum.